komputer. Oke. Screen lagi. Next, terakhir. Nah, ini yang paling seru nih. Berapa jawabannya? 8 cm dan min 2. dan min 2 cm. Kok nggak kelihatan? Lagi hang kali. Pertanyaan selanjutnya, kan udah habis. Yes. Akhirin. And the result is... Kok is R ya? Muat nih. Nah, kumat nih. Keluar nggak sih? Nyeng. Nggak kelihatan. Untuk menyegarkan. Nah, sudah mulai hang nih. Tadi kelihatan ya? Nggak bisa ya? Lagi sinyalnya. Nah itu. Widya, IPA 9. Cepat sekali. Oke deh. Oke, kita stop dulu share ya. Udah kelihatan. Nah, pokoknya Ibu malah belum kelihatan. Kan pakai HP bagus-bagus gambarnya. Pakai laptop. Burik nih kelihatannya nih. Oke, Nana, selamat pagi. Kita mulai pelajaran hari ini dengan resmi. Tadi gimana kuisisnya? Seru nggak? Seru. Seru yang udah gabung, yang belum. Boleh dicabut kok. Oke, 65, 64 berarti yang sudah gabung hari ini. Kita mulai pembelajaran. Atau ada yang tanyain tentang kuisis tadi? Teman-teman saya banyak yang nggak bisa masuk Zoom, Bu. Pasti banyak belum sign in itu. Atau harusnya copy aja linknya ke browser, bisa kok. Kalian buktinya bisa di sini udah. Banyak.
Kebanyakan masih Iya, masuknya pakai email. pakai email emang yang benar. Pakai Gmail boleh atau yang lain Ibu nggak tahu Iya. soalnya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyain ya. Ya, Bu. Kelihatan nggak ini ya? F5 dulu, F5. Wait, bab 2 vektor. Peta konsepnya kalian sudah tahu, sudah pernah buat. Nah, ruang lingkupnya yang kita omongin tentang vektor, ada dimensi 2 dan dimensi 3. Maksudnya gimana? Ada yang ngerti? Apa sih yang diomongin tentang vektor ini di dimensi 2 dan 3? Maksudnya dimensi 2 dan 3 itu apa? Ketut? Ketut siapa nih? Ketut. Kelihatan namanya ini. Mau jawab silakan. Cara penulisan variabelnya, Bu. Kayak bertumpuk gitu. Bertumpuk. Mungkin yang lain? Dimensi 2, dimensi 3 ini maksudnya gimana? Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 ada berarti ya? Nanti dulu deh itu diomongin. Dimensi 2 sama dimensi 3 maksudnya gimana? Ya, Bu. Dimensi 2 adalah vektor, artinya vektor diletakkan dalam arah dan waktu yang sama. Artinya bila di mana vektor bisa diletakkan di mana saja, asalkan waktu dan tempatnya tetap dalam searah. Yang lain, pendapat yang lain silakan. Tadi nggak kelihatan yang ini, yang ngomong di sini di layar Ibu. Ya silakan yang lain. Dimensi 2, dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari kan udah nggak asing lagi nih istilah dimensi 2, dimensi 3. 3D kan? 3D dimensi 3 kan? 2D, 1D, One Direction itu lain lagi ya. Oke, Nana yuk dimensi 2 sama 3. Ya, Pandai Putri raise hand, silahkan. Apa yang mau ditanya? Vektor 2 dimensi. Uh-uh. Vektor 2 dimensi adalah vektor bidang yang memiliki arah sumbu ke sumbu X dan Y. Sedangkan dimensi 3 adalah X, Y, dan Z. Hampir mendekati, tapi ya pendapatnya Pandai menurut Ibu paling mendekati dari yang seharusnya ya. Dimensi 2 itu kan konteksnya ada sumbu koordinat. Sama sih sumbu koordinat. Kalau dimensi 2 itu ada absis, ada ordinat. Berarti sumbu X dan sumbu Y. Kalau dimensi 3, gimana Nana? Tambah lagi satu sumbu yaitu sumbu Z. Z. Jadi itu yang diomongin. Kalau dimensi 2 itu lebih seperti mirip bangun datar lah. Seperti segitiga, persegi panjang. Jadi ada X-nya, ada Y-nya untuk koordinatnya. Kalau dimensi 3, contohnya yang paling gampang apa, Nana? Ruangan seperti kamar yang kalian tempatin sekarang di kamarnya ini. Kamar masing-masing lah. Di rumah atau di kantor atau dimanapun kan ada dimensi 3 nih ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah ini ruang lingkupnya. Operasi vektor nanti melingkupi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor. Sifat-sifat vektor, waduh nanti nih. Banyak soalnya, perbandingan segmen proyeksi ortogonal. Oke, next. Nah, kan bener kan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, dari sini ada pertanyaan? Satu-satu, nggak bisa kita ngomongin langsung ke proyeksi ortogonal, nggak bisa. Nggak ada yang nanyain, oke, next. Ini pengertiannya aja ya. Vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arti. Tadi sudah Ibu singgung di kuisis, besaran dibedakan jadi dua macam. Ada besaran skalar sama besaran vektor. Persamaannya apa, Nana?
Sama-sama memiliki besaran. Besar. Bukan besaran dia ya. Besar. Besar ya. Iya. Besar itu apa? Nilai. Iya. Atau suatu ukurannya lah. Perbedaannya apa, Anak? Kalau vektor memiliki arah, kalau skalar cuman besaran aja. Iya. Kalau di fisika, Ibu rasa kan udah banyak contohnya. Contoh besaran vektor. Tadi sudah salah satunya, skalar dulu ya. Skalar, salah satunya tadi adalah jarak ya, yang dibahas di kuisis. Iya. Kalau jarak itu adalah besaran skalar, besaran vektornya apa, Nana? Jarak. Perpindahan. Perpindahan. Kenapa? Mirip sebenarnya jarak sama perpindahan. Kalau jarak itu kita menentukan nilainya saja. Misalnya kita mendorong meja. Kita mendorong meja ke, nggak usah pakai ke berarti, sepanjang 1 meter misalnya. Kita mendorong meja sepanjang 1 meter. Itu dimaksud dengan besaran skalar. Karena nggak lihat arah, cuma nilainya aja. Sedangkan kalau besaran vektor, arahnya ditanyakan, kemana ini arahnya? 1 meter ke utara, ke selatan, ke tenggara, atau kemana gitu. Paham anak ya? Yang lain contohnya sudah banyak. Tadi apa yang besaran vektor contohnya ya? Lupa ini. Tadi apa anak? Kecepatan, Bu. Kecepatan ya? Dan momentum. Kecepatan. Kalau kecepatan itu apa namanya, besaran vektor. Kalau besaran skalarnya apa? Kelajuan. Kelajuan. Laju ya. Kecepatan itu seperti di sepeda motor. Sepeda motor kecepatan itu kurang tepat ya. Karena cuma dilihat besarnya aja, tapi nggak lihat arahnya. Padahal realnya kalau naik sepeda motor kan dari rumah kemana? Dari rumah ke sekolah misalnya, ke pasar atau kemana, itu yang ditanyakan arahnya. Jadi kecepatannya sebenarnya kelajuan itu kalau yang dihitung di apa namanya, speedometer. Kayak gitu, Nana. Oke, next. Besar vektor ini belum, nanti kita tanya. Suatu vektor dinamai dengan penamaan sekarang ya. Dinamai dengan huruf kecil dengan tanda panah di atas. Contohnya kayak gini. Kalau tadi pakai huruf besar boleh nggak, Nana? Yang tadi kan vektor F itu F besar, boleh nggak? Boleh. Boleh. Huruf besar atau huruf kecil ada tanda panah di atasnya boleh. Kalau satu huruf saja pakai panah di atasnya, biasanya pakai huruf kecil. Tapi kalau pakai 2 huruf, pakai huruf besar biasanya. Misalnya vektor AB, gitu. Vektor apa ya, OA misalnya. Boleh juga di bold kayak gini. Di samping itu, vektor juga sering dinotiskan dengan huruf cetak tebal, di bold boleh. Ini panjang vektor, nanti kita bahas. Dilambangkan dengan harga mutlak. Oke, dari sini ada pertanyaan tentang penamaan? Belum ya? Oh, ini tadi. Oke, ini Nana. Boleh juga. Wah, nggak kelihatan jadinya. Kalau di atas nggak kelihatan tambahan. Gimana caranya nih? So small height, the height, show small active speaker. Oke deh. Satu aja kecil. Oke, ini penggambaran dari vektor. Kalau kalian perhatikan ada dua apa ini ya? Dua apa ini, anak? Misalnya nih, vektor yang paling kiri, vektor AB. Titik A-nya dinamakan apa? Kok titik A? A-nya dinamakan apa? Titik akhir. Titik asal. Akhir. Titik asal. Asal. Titik asal. Kalau ininya? B-nya? Titik akhir. Titik akhir yang lain ya gimana? Titik akhir. A-nya apa namanya? A, di sini D, di sini C, di sini G, di sini E. Namanya apa, Nana? Pangkal, Bu. Pangkalnya. Terus kalau yang B, E, D, ini H, ini F. Namanya?
Ujung. Titik ujung. Iya, oke Nana ya. Ujung. Jadi yang awalnya itu namanya adalah pangkal. Pangkalnya jadi di sini vektor AB A, vektor A. Titik A, sorry ya, titik A. Ini titik D, titik C, titik G, titik E. Ini disebut dengan pangkal. Sedangkan yang ada tanda panah, berarti apa kalau ada panahnya? A? Apa Nana? Menuju ke arah B. Arahnya, berarti B ini arahnya. Kalau yang vektor DE berarti arahnya ke Arah E. atas, E. berarti ke E ini, ke arah E. Ke arah E ini kalau vektor CD berarti arahnya ke D. Seperti itu, Nana. Dan seterusnya. Jadi ini vektor AB bisa juga dikasih nama dengan satu huruf saja, misalnya vektor U. Boleh, berarti U kecil dikasih panah atasnya. Boleh. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum lanjut lagi. Kaitannya kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu yang balik nanya sama Nana nih. Kira-kira ada hubungan nggak vektor dengan garis? Ada. Ada ya. Apa kaitannya? Kalau Gimana Indah? vektor itu kan adalah segmen garis yang berarah. Jadi ada hubungannya sama garis. Jadi apanya dong? Apanya garis? Segmen garis. Segmen itu apa? Oke, semuanya nih Bu, nggak hanya sama Indah aja ya, Ketut Indah nggak, semuanya. Segmen garis itu apa? Segmen itu apa nanti? Segmen itu apa? Garis yang gitu segmen garis namanya. Gimana Indah? Yang A sampai B itu segmen namanya Bu, segmen garis. Iya, segmen itu apa tapi? Kan di biologi juga ada segmen-segmen kayak bakteri, membelah diri gitu-gitu kan segmen-segmen gitu. Nah, jadi segmen itu apa, Nana? Segmen itu adalah bagian yang lebih kecil. Jadi, vektor itu adalah bagian dari sebuah garis atau segmen. Segmen itu bagian ya. Jadi, kalau ditanyain, lebih panjang mana? Vektornya, vektor atau garis? Garis. Garis ya. Kenapa kok garis lebih panjang? Karena garis, kalau garis itu nggak ada ujungnya. Kalau vektor itu kan ada ujungnya kayak tanda panah gitu. Duh, kebalik Widya. Kalau garis itu malah ujungnya itu ada dua, ke kiri, ke kanan. Misalnya garisnya kayak ini kan AB ya. Ada dua panah jadinya. Ke kiri ke A-nya ada panahnya, B juga ada panahnya. Jadinya bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya itu garis. Kalau vektor enggak, bagiannya yang lebih kecil. Jadi cuma satu doang arahnya, ke kanan saja atau ke kiri saja, kayak gitu. Smaller ya. Jadi yang lebih panjang itu garis. Karena adalah segmen. Vektor itu adalah segmen dari garis. Sampai sini paham nggak ya, anak-anak? Jadi vektor itu bagian yang lebih kecil dari sebuah garis. Intinya kayak gitu. Oke? Udah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, penulisannya tadi udah ini ya. Pakai panah di atasnya, pakai di bold. Ada lagi yang ini underline ya. Dikasih garis di bawahnya underline, underline. Nah, kalau dua kayak gini, kayak dua huruf besar biasanya. Kalau satu huruf kecil biasanya, tapi boleh juga pakai huruf besar. Dari sini ada pertanyaan? Jam berapa ya? Jam 8.47. Bentar lagi udah hampir selesai nih. Waduh, Ibu nggak bisa ini balas satu-satu pertanyaan teman-temannya di grup maupun di Japri ini banyak ini sambil ngajar soalnya.
Oke, ada yang ditanyain? Enggak. Nanti siaran ulangnya Ibu share di YouTube. Siaran ulang. Di rekamannya lah. Oke, next. Nah, kayak gini, Nana. Ini kan dimensi 2 ya. Misalkan ini ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu Y, kemudian ada garis. Bukan garis ya. Vektor yang ditarik dari pangkalnya O ke arah A. Di mana posisinya itu adalah A, B koordinatnya. Kita kasih nama dengan vektor U. Atau boleh juga dengan vektor OA. Kenapa nggak AO, anak-anak? Boleh nggak dikasih nama vektor AO nih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Indah? Iya, dari sudah jawab. Vektor Karena vektor ya, U itu nanti kalau diproyeksikan ke sumbu Y sama sumbu X sama sumbu Y itu jadinya koordinat dari vektor U. belum ngomong proyeksi Widya ya. Karena Maksudnya kalau pangkalnya misalkan nangkalnya itu di O kan. Jadi O duluan yang harus disebut. Harus pangkalnya duluan. Pangkalnya dari ujungnya. Nggak boleh kebalik. Kenapa kalau kebalik? Kalau dibalik berarti pangkalnya di A, bukan di O. Kalau kebalik berarti negatif berarti arahnya. Nanti itu dulu ya. Sekarang penulisannya dulu, penulisan dari komponen AB-nya ini. Kalau penulisannya ke bawah seperti ini, kalian nggak kelihatan ya. Kalau Ibu aktifin anot wait. Ya, biar jelas. Kelihatan ya anak-anak ya? Kursornya ya. Kalau penulisannya ke bawah seperti ini, kita sebut dengan vektor kolom. Karena ke bawah ya, seperti kolom ya. Sedangkan kalau ke samping, ke kanan, harus pakai koma. Harus pakai koma ya. Ini kita sebut dengan vektor baris. Silahkan. AB Pro BS, apa itu tadi itu namanya ya? Raise hand, ada yang ditanyain, silahkan. Ya, siapapun nanya, silahkan. Jadi ini aja bedanya penulisannya. Vektor kolom ke bawah, nggak pakai koma. Kalau ke samping pakai koma, namanya vektor baris. Tapi gimana, Bu? Boleh salah satu? Boleh, salah satu saja nulis. Jangan keduanya maruk nanti. Ini salah satu aja memang. Nah, kemudian A dan B disebut komponen-komponen dari vektor posisi vektor OA. Ini amarah nilpun aja ini. Maaf, Ibu nggak bisa terima, masih ngajar soalnya. Oke, Nana. Dari sini ada yang ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Ibu nggak kelihatan soalnya mukanya, Nak. Oh iya, Bu. Apa? Indah ya, silakan dah. Ya. Berarti kalau arahnya berlawanan, itu tandanya negatif, Bu, ya? Iya, betul. Terima Tapi kasih, kalau ada Bu. dua, kalau dua loh Indah. Kalau cuma ada satu, nggak bisa kita sebut negatif. Kalau ada dua, jadi ada vektor OA sama AO. Berarti vektor OA sama dengan negatif vektor A. Tadi ngomong yang mana duluan? Vektor OA sama dengan negatif vektor AO gitu loh. Ada dua berarti. Tapi kalau panjangnya sama, itu tetap negatif. Panjangnya Kalau dia sama. dikatakan sama, memang harus syaratnya itu panjangnya sama. Panjangnya sama, arahnya kebalik, baru bisa dikatakan dengan vektor negatif. Kalau panjangnya nggak sama, berarti udah beda, sudah jelas itu vektornya. Kayak gitu Baik, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, next deh. Waduh, nggak bisa next, matiin dulu. Ini anak gambarnya lebih jelas nih. Macam-macam, ini ada vektor OA. Ada vektor OB. Sebentar. Annotate dulu, annotate, spotlight. Oke. Ada vektor O ke A. Vektor O B, vektor OC, vektor OD, vektor OE. Nah, sekarang coba kalian lihat di vektor OA ya. Komponennya itu min 6, 4. Ini vektor apa semua, anak? Vektor baris apa kolom? Kolom.
Kolom ya, karena kolom semua. Ya. Kalau kalian perhatikan, min 6, 4. Kenapa min, anak-anak? Ini kenapa min? Yang ini. Kenapa min? Enggak positif, Bu, ya? Karena Karena titik pangkal O ke A itu ke kiri, jadi dia minus. iya, betul. Kan ada dua sumbu anak-anak ya, ada sumbu X sama sumbu Y. Jadi komponen pertama itu pasti komponennya dari sumbu X. Sumbu X-nya kita lihat ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan kita anggap dengan positif, kalau ke kiri negatif. Karena min 6 berarti negatif ke kiri sebanyak 6 satuan. Kemudian kalau 4-nya ini berarti komponen dari sumbu Y. sumbu Y. Yang positif kemana? Atas Ke ke bawah? atas. Ke atas. Berarti ke atas sebanyak 4 Satuan. satuan. Oke. Kalau vektor OB? OB. Oh, dia mengarah ke kiri. Ke kiri. Berapa satuan? Ke kiri berapa satuan? Ke kiri berapa satuan, anak-anak? 2. 2. 2 satuan. Kemudian ke Kiri. kalau 8? Ke Kiri. atas. Ke atas. Ke atas 8 satuan. Iya. Kalau OC? OC kebetulan ada di sumbu Y. Y, berarti aksisnya dia 0. X-nya nggak ada kan 0 ya? Cuma punya sumbu Y-nya saja, yaitu ke atas 7 satuan. 7 satuan. Paham ya? Vektor D, vektor E, Ibu rasa nggak ada masalah, ke kanan semua ini. Ke kanan baru ke atas, ke kanan baru ke atas, kayak gitu. Ini vektor E, 13 ke kiri, sorry, ke kiri, ke kanan maksudnya. Ke kanan 13 satuan, baru ke atas 3 satuan. Dari sini ada yang ditanyakan? Dimensi 2? Masih dimensi 2 di ini, belum ke 3. Silakan ditanyakan. Ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya Ibu, lanjut ya. Internetnya nggak terlalu stabil nih. Nah, sekarang mengubah suatu vektor menjadi vektor satuan. Tadi annotate. Annotate, spotlight. Nah, ada vektor OU. Vektor OU ya. Nah, kemudian apa hubungannya sama vektor PQ, anak? Silahkan dijawab. Vektor OU. Sejajar, Bu. Sejajar. Selain sejajar apa lagi? Hubungannya? Searah. Searah ya? Ya. Sama arahnya ya? Ya. Kanan apa nih namanya? Kanan atas itu apa namanya ya? Ibu kok nggak apal sih? Golongannya gini, Tenggara, Barat Daya, Barat Laut gitu-gitu nggak hafal Ibu. Ini kemana ini arahnya nih? Arah timur laut. Laut ya, timur laut. Oke. Panjangnya bagaimana, Nana? Sama. Sama. Kesimpulannya gimana? Sejajar, panjang sama, arahnya sama. Kesimpulannya vektor OU dan vektor PQ adalah Sama. iya, kesimpulannya adalah kedua vektor itu sama. Loh, kok bisa sama, Bu? Satu sejajar sudah. Sama panjangnya. Kemudian tadi arahnya juga sama. Otomatis pasti sama. Terus kok bedanya apa? Beda Apa yang posisi dibahas? aja. Iya, betul. Vektor posisinya itu yang dipermasalahkan. Kalau tadi starting point-nya itu di O, pangkalnya di O, sekarang di P. Jadi berubah koordinatnya saja, jadi AB. Kalau tadi vektor U, apa ya, nggak dikasih tahu di sini koordinat. Sekarang jadi C, D, CD. Nah, terus gimana kita menentukan komponennya?
PQ nih, vektor PQ-nya ini kita kurangkan dari pangkalnya apa dari ujungnya? Dari ujungnya ya. Dari ujungnya duluan. Kenapa, Bu? Iya, belakangan soalnya. Dari C dikurangi A harus sama. Komponen X dikurangi komponen X. Komponen Y juga harus dikurangi komponen Y. Jadi C dikurangi A, D dikurangi B. Kalau C dikurangi B boleh nggak? Nggak. Karena? Beda-beda sumbu dia. Kalau C-nya itu di sumbu Y, kalau B-nya itu di sumbu X. Iya. Balik, Widya. Kalau C-nya itu komponen sumbu X, kalau B-nya komponen sumbu Y. Jadi nggak boleh, Nana. Tidak boleh ketukar nih pasangannya ya. C dikurangi A, D-nya dikurangi B. Sumbu X dengan sumbu X-nya. Komponen sumbu X dengan komponen sumbu X. Komponen sumbu Y dengan komponen sumbu Y. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Udah. Nanti kalau misalnya masih ada yang ganjel, bingung di rumah, silahkan japri, Bu. Oke, next. Nah, sekarang dilihat anak-anak nih ya. Mana tadi annotate-nya? Spotlight. Oke, vektor AB. Vektor AB tidak kelihatan di sini, ketutupan sama tulisan. Vektor AB dimisalkan dengan vektor U. Vektor apa ini? BC. Vektor BC dimisalkan dengan vektor V, kemudian vektor apa nih? Vektor CD dimisalkan dengan vektor W, dan vektor DE dimisalkan dengan sumbu X. Jadi gimana kalau kita menentukan komponennya dari vektor AB? Berarti A dikurangi B atau B dikurangi A? Komponen kurang titik A kurangi B atau komponen titik B kurangi B A? kurang A. Iya. Jadi yang belakangan disebut itu yang harus dikurangi, anak ya. Jadi B dikurangi A, kalau vektor BC, C kurangi B. Kalau vektor CD, D dikurangi C, dan seterusnya ya. Paham sampai sini? Hitung-hitungannya kan gampang, anak ya. Oke, kalau min 5 dikurangi min 1, min jadi plus, jadi min 5 tambah 1, min 4, dan seterusnya lah. Ibu rasa nggak ada masalah, ini gampang nggak sih? Silahkan ditanyakan. Mungkin Ibu kecepatan ngomong. Ini jam 9, udah hampir selesai materinya. Oke? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu lanjut dulu. Nah, sekarang dimensi 3 ini, Nana. Ini yang lebih seru ini. Lebih seru. Agak membayangkan. Nah, kalau dimensi 3, kalian bisa nggak membayangkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa nggak? Bayangkan bahwa dimensi 3 ini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z adalah salah satu titik pojok di kamarmu. Di kamarmu, anak ya, di bawah tapi jangan di atas ya, biar nggak pusing kamu nanti lihatnya. Yang paling dekat sama kamu deh. Bisa dilihat di pojokan kamarnya? Sumbu X-nya yang mana? Sumbu X-nya itu yang menghadap ke arah kamu, Nana. Paling bawah, lurus, menghadap kamu itu sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya itu yang ke kanan. Kalau yang menghadap ke atas nih, sampai hampir menyentuh plafon ini, adalah sumbu Z. Bisa dibayangin nggak? Bisa ya? Wah, agak susah memang dimensi 3 ini membayangkan. Jadi ada uben itu loh sebenarnya vektornya, Nana, satuannya. Tapi masalahnya di uben di kamar itu nggak mesti ada yang satu-satuan. Ada yang pecah-pecah, mungkin setengah satuan, atau sepertiga, malah seperempat. Jadinya di situ yang agak bingung nanti kalau kamu membayangkan di kamar. Nah,
Oke, misalkan di sini vektor U. Vektor U itu adalah vektor OA. Mirip kayak tadi vektor posisinya, berarti mulai dari O. Jadi vektor posisi itu vektor yang mulainya di O. Vektor OA ini contohnya ini. Pangkalnya di O, ujungnya di A. Kemudian dengan vektor PQ bagaimana, Anak? Sama nggak? Sama ya? Sejajar nggak? Sejajar. Sejajar. Panjangnya? Sama. Sama. Arahnya? Sama. Arahnya juga sama. Sama. Terus yang membedakan sekarang cuma komponennya. Kalau tadi dimensi 2 itu 2 komponen, X dan Y, sekarang X, Y, Z. Jadi untuk menentukan vektor posisi dari vektor PQ sama kayak tadi, komponen X-nya kita kurangkan, komponen Y-nya kita kurangkan, komponen Z-nya juga kita kurangkan. Dari titik Q-nya dulu dikurangi vektor titik P atau kebalik? Vektor PQ ya, vektor PQ. Q dikurangi P. Dikurangi P. Komponen Q-nya dikurangi komponen P. Berarti D dikurangi A untuk komponen X-nya. Kemudian E dikurangi B untuk komponen Y-nya. Dan F dikurangi C untuk komponen Z-nya. Z. Dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, sudah foto anak-anak? Sudah foto mukanya sama PPT-nya? Katakan presentasinya. Jangan lupa ini Kalau nggak hampir katakan selesai nih. PPT-nya kenapa, Bu? Gimana nih, siapa yang nanya? Ibu enggak lihat loh. Gimana, Nak? Siapa ini yang nanya? Kalau nggak kelihatan sama PPT, kenapa, Bu? Soalnya nggak bisa saya. Nggak bisa, Rate. Terus yang bisa kayak gimana? Ya. Bu, kalau PPT-nya aja di foto nggak apa-apa, Bu. Tapi kayak kita udah hidupin kamera, ntar kita muncul di kamera itu nggak apa-apa. Kalau bisa ada namanya ya, biar kelihatan ya namamu sama PPT-nya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Namanya Kalau sama yang lain nggak bisa. Kalau sama yang lain bisa. Nama orang lain malah bisa. Namamu sendiri nggak bisa malah. Maksudnya Ibu masukin enggaknya namamu lah, meskipun nggak ada mukamu nggak kelihatan, namamu sama PPT-nya gitu nggak kelihatan, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Bu, kalau pakai HP beda slide ya. Kalau pakai HP beda slide. Ya kalau 2 slide berarti ya digabungin aja nanti. Oh Ya, ya, di merger. Bisa nggak digituin? Bu. Gimana, Bu? Pakai apa ya? Pakai aplikasi kalau nggak salah. Dijadiin PDF kan, Bu? 2 itu ya. Oh, boleh jadiin satu frame. Satu foto. Iya, edit fotonya. Ya. Kalau mau pakai laptop, yang pakai laptop ada Nana? Ada. Bisa, Bu. Pakai print screen kan bisa ya? Iya. Iya, pakai print screen langsung dah kok, langsung otomatis semua muka-muka siapa di situ udah masuk itu. Oke, sudah foto ya? Sudah. Sudah. Oke, kalau udah kita next. Ini lagi dikit kok ini. Materinya banyak untuk hari ini. Waduh deh. Nah, ini Nana. Sebentar. Ubahlah vektor berikut menjadi vektor posisi. Titik pangkalnya A, ujungnya B. Titik pangkalnya P, titik ujungnya Q. Titik pangkal C, titik ujungnya D. Oke. Kalau vektor AB berarti komponennya A duluan, B duluan. B duluan. Pokok yang harus diingat itu yang belakang duluan. Ladies first nih. Ya bukannya belakangnya cewek, bukan ya, maksudnya itu mendahulukan yang ya gitulah. Jadi yang belakang lebih dulu ini. Yang komponen B dikurangi komponen A. Komponen Q dikurangi komponen P. Yang ini komponen D dikurangi komponen C. Sebentar. Annotate-nya dulu. Kayak gimana ya? AB berarti B kurangi A. B-nya 9 dikurangi 1. 7 dikurangi 2. 6 kurangi 3. Jadinya 8, 5, 6, 3.
Paham nggak gambarnya kira-kira kayak gini, Nana? Paham nggak? Paham. Masa paham? Gambarnya di dimensi 3 bisa? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, nanti kalian silahkan download. Kalau di HP bisa, kalau di laptop Ibu kurang tahu, Ibu belum pernah download di laptop. Aplikasinya namanya Desmos. Bisa ditulis? Desmos, Desmos tulisannya, Desmos. Coba cari di Play Store, Nana. Kalau di Android Ibu kalau di Android di Play Store ada. Kalau di iPhone Ibu kurang tahu. Nemu nggak kira-kira? Wah, internetnya lagi unstabil lagi deh. Aduh, Esa rambutnya panjang ya. Oke, Nana, ada yang ditanyakan? Any question, please? Nah, ini penulisan vektornya di ruang dimensi 3. Kayak gini, Nana ya. Waduh, dari tadi banyak sekali yang nelpon nih. Oke, seperti ini gambarnya, Nana. Misalkan titik ABC, vektor OP. Berarti dari O ke mana ini? Sepanjang sumbu X sepanjang A satuan, kemudian ke kanan panjang sumbu Y B satuan, baru ke atas sejajar sama sumbu Z sepanjang C satuan. Jadi kayak gitu, Nana. Bu, Iya. saya mau nanya, Bu. Kalau misalkan dalam vektor 3 dimensi ini nentuin min-nya lewat gimana, Bu? Nentuin negatifnya. Kalau min-nya. Ada yang mau menjawab, silahkan. Sebelum Ibu yang jawab. Misalkan ini vektor OP. Berarti negatif vektor OP-nya kayak gimana? Silahkan. Widya, mana Widya? Widya, dengar suara Ibu? Widya, dengar suara Ibu. Yuk, Nana, silakan dijawab pertanyaannya Widya. Negatifnya bagaimana? Iya, Bu. Iya. Dengar, Bu. Dengar, Widya. Tadi yang dimaksud sama kamu itu negatif vektor OP-nya atau kayak gimana? Kan kalau misalkan di sini tuh kan ada kayak banyak sumbu gitu, Bu. Ya, ada sumbu X-nya tuh ke bawah, Z-nya tuh ke atas, Y-nya tuh ke samping. Gimana caranya misalkan OP-nya ini misalkan positif, habis itu negatifnya tuh kemana, Bu? Gitu. Negatif dari sumbu-sumbunya atau negatif dari vektornya? Yang kamu tanyakan? Dari vektornya. Kalau negatif dari vektornya kan tinggal dibalik aja. Kalau sumbunya, Bu? Nah, kalau sumbunya, kalau sumbu X-nya ke arah kamu, ke sini loh misalnya, kan itu kan apa namanya? Ubin tuh loh, kan ke arah kamu. Ya, yang positif. Berarti yang negatif ke arah tinggal dibalik. Sana berarti. Tadi kan ke sini arahnya, sekarang ke sana. Dari pojok kamarmu tuh loh ke sana berarti arahnya. Enggak ke sini lagi. Oh. Paham? Kalau komponen sumbu Y-nya kan ke kanan, ke sana. Berarti kalau kebalik ke sana. Ke arah sebaliknya yaitu ke kiri kan? Ke kiri. Paham nggak Widya? Paham, Bu. Kalau sebaliknya Z berarti otomatis ke bawah. Ke bawah, nembus tanah berarti. Ya gitu. Memang agak susah ini untuk membayangkan dari dimensi 3-nya vektor. Oke, selain Widya ada lagi yang ditanyakan? Udah hampir selesai materinya, ini jam 9:12. Yuk, silakan ditanyakan anak-anak. Coba Ibu lihat.
Oh, Proses Jabar sudah selesai nih. Stop share dulu deh. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Materi udah selesai. Udah foto semua ini? Udah, Bu. 84 dari 120-an. Oke, sebentar ya Ibu. Angkat telepon deh. Tak mute dulu sebentar. Nah, ada yang ditanyakan sama Ibu tinggal tadi? Enggak. Kalau enggak ada, Ibu akhiri dulu ya. Masih jam 9:15. Ada yang tanyakan lagi? Bener nggak ada nih? Nggak ada. Kalau nanti masih kurang paham, nanti Ibu taruh di YouTube-nya Ibu, tak share linknya ke kalian. Silakan ditonton ulang. Kalau masih bingung lagi, silakan japri. Oke.